Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 32, Tak Masalah Demi 3 Ronde. Arsen tampak betah lama berbaring di pangkuan istrinya. Bagi Arsen, berbaring dengan kepala yang diusap istrinya jauh lebih nyaman dan menyenangkan. Sementara Anindya menurut sekali, dengan penuh kasih sayang ia mengusap rambut suaminya. Sudah lebih baik setelah diurut, tanya Arsen seraya mengusap perut besar istrinya. Sudah, Mas. Asisten Lee mendapatkan tukang urut yang handal. Sampaikan terima kasihku kepadanya, jawab Anindya menunduk menatap wajah suaminya. Baiklah, sayangku, ingin jalan atau makan sesuatu? Tanya Arsen tiba-tiba menawarkan. Anindya tampak berpikir sebelum menjawab pertanyaan suaminya. Ia berusaha memikirkan makanan apa yang enak dimakan dalam cuaca dingin begini. Bakso dekat rumah Bibi, Mas. Di sana baksonya enak dan aku yakin kamu akan suka, jawab Anindya membuat Arsen menghela nafas. Ya sudah, pakai jaketmu dan kita pergi. Tidak usah ganti baju karena aku suka melihat kamu yang pakai daster begini. Lebih manis, tutur Arsen membuat Anindya tersenyum mendengarnya. Arsen bangkit dari ranjang disusul Anindya yang ikut turun dari ranjang. Lalu berjalan mendekati lemari pakaian untuk mengambil jaket sesuai perintah suaminya tadi. Anindya dan Arsen turun bersama. Mereka bertemu Papa Ferdo dan Madam Mina yang sedang asik bersantai di ruang tamu. Kalian mau kemana? Tanya Madam Mina menatap Arsen dan Anindya bergantian. Asa ingin makan di luar, Mom, jawab Arsen melirik istrinya. Apa Mommy dan Daddy ingin titip sesuatu? Tanya Anindya pada kedua mertuanya. Tidak, sayang. Nikmati waktu berdua dan jangan pulang terlalu malam karena angin malam tidak baik untuk ibu hamil, jawab Madam Mina. Baiklah, Mommy, kami pergi. Dad, pamit Anindya dan Arsen bersamaan. Arsen menatap tempat penjual bakso yang istrinya katakan dengan bergidik. Pasalnya ia tak pernah makan di warung pinggir jalan seperti ini. Arsen melirik istrinya yang tampak berbinar. Sangat jelas terlihat bahwa istrinya benar-benar ingin. Anindya begitu yakin bahwa Arsen tidak suka tempat seperti ini. Namun ia harus korbankan suaminya demi bisa menuntaskan keinginannya yang ingin makan bakso pedas. Kamu sungguhan mau makan di sini, sayang? Tanya Arsen meyakinkan. Kenapa? Mas nggak mau ya? Tanya Anindya balik.
Arsen menggelengkan kepalanya pelan. Bukan gak mau, tapi kamu kan tahu aku belum pernah makan di tempat seperti ini sebelumnya, jawab Arsen. Mau cari tempat lain aja? Tanya Anindya menawarkan. Ia tak tega juga melihat suaminya. Nggak usah, sayang. Demi kamu dan anak kita, aku mau makan di sini, jawab Arsen seraya membuka seat beltnya. Anindya tersenyum bahagia mendengarnya. Ia ikut membuka seat beltnya lalu keluar menyusul Arsen. Anindya menggandeng tangan suaminya. Pak, mau ya 2 porsi? Bakso urat 1 dan kamu apa, Mas? Tanya Anindya menatap suaminya. Samakan aja sama kamu, jawab Arsen. Ya udah, Pak, 2 porsi bakso urat, makan di sini, tukas Anindya pada penjual baksonya. Setelah memesan, Anindya mengajak suaminya duduk di pojok. Karena ia enggan berdekatan pada sekumpulan wanita yang tampak memperhatikan suaminya dengan intens. Wajar saja sih karena Arsen kan memang tampan meski hanya celana pendek dan kaos saja. Kamu sering makan di sini? Tanya Arsen menatap kios bakso yang sejujurnya tidak terlalu kotor. Namun bagi Arsen yang keluar masuk hotel berbintang tentu tuh tidak ada bandingannya. Iya, Mas. Biasanya jika habis pulang bekerja aku akan ke sini, jawab Anindya ikut menatap sekeliling kios bakso. Arsen manggut menanggapinya. Tak lama pesanan mereka datang, Anindya tampak bersemangat untuk segera menyantap bakso kesukaannya. No, tidak boleh saus apalagi sambal, cegah Arsen saat Anindya hendak menambahkan sambal ke dalam baksonya. Tep nggak enak, Mas. Aku biasa masukkan 1-2 sendok sambal dan rasanya tidak akan sepedas itu kok, sahut Anindya memelas. Arsen tetap menggeleng. Ia tak akan membiarkan istrinya itu makan sambal apalagi sampai terlalu pedas. Akan bahaya untuk anak mereka. Anindya berpindah duduk di sebelah suaminya. Ia menduselkan kepalanya ke bahu Arsen dengan tujuan berusaha membujuk suaminya. Mas, boleh ya 1 sendok saja dan aku akan berikan jatah lagi malam ini. Bagaimana? Tawar Anindya menaik turunkan alisnya. Arsen melirik istrinya, tawaran Anindya benar menggiurkan namun ia tetap tidak akan memperbolehkan Asa makan pedas. Enggak, sayang, aku mau dapat jatah namun kamu tetap tidak boleh makan pedas, jawab Arsen sambil tersenyum manis. Oh Tuan Posesif, mengapa Anda mempersulit keinginan saya? Bagaimana jika tawarannya menjadi 2 ronde?
Anindya harus benar bisa membujuk suaminya. Menikah dengan pria posesif memang harus begini. Arsen masih berpegang teguh pada keputusannya. Hal itu membuat Anindya harus banyak bersabar dan mereka sama enggan mengalah. Tiga ronde, tawar Anindya semakin bertambah. Deal, sahut Arsen setuju. Anindya mendengus, suaminya benar tahu kapan dan di mana untuk bisa memanfaatkan dirinya. Tak apalah demi keinginan makan pedas. Anindya memasukkan 3 sendok sambal ke dalam mangkok baksonya. Hal itu membuat Arsen menggeleng kecil. Istrinya telah melanggar perjanjian mereka, namun tak masalah demi 3 ronde. Arsen benar maniak jatah jika sudah bersama Anindya. Anindya dan Arsen hendak pulang setelah mengisi perut mereka dan tak lupa membayarnya. Namun saat hendak masuk ke dalam mobil, tanpa sengaja Arsen menabrak seseorang hingga terjatuh. Pria itu tampak tak ada niat menolong wanita yang ia tabrak. "Mas, ditolong dong, mbaknya kan udah kamu tabrak," suruh Anindya saat suaminya hanya diam. Lebih tepatnya dia yang menabrak, sayang, sahut Arsen lalu beralih menatap wanita yang masih terduduk dengan dingin. "Anda tidak perlu berpura-pura, Nona," celetuk Arsen mendapat cubitan dari istrinya. Anindya hendak menolong wanita yang ditabrak suaminya, namun niatnya ia urungkan saat wanita itu mengangkat wajahnya. Wajah Anindya yang sebelumnya prihatin berubah datar begitu saja. Ternyata suaminya benar bahwa wanita itu yang sengaja menabraknya. "Anindya, Pak Arsen, kalian di sini?" tanya Della seraya bangkit dari posisinya. Apa kau baik? Baik saja setelah menabrakkan diri kepada suamiku?" tanya Anindya menyindir. "Apa maksudmu? Tadi sudah jelas suamimu yang menabrak dan kau justru kini menyalahkanku," tanya Della berpura-pura. "Terserah apa katamu, namun yang jelas kami harus segera pulang. Menyingkirlah dari mobil saya," celetuk Arsen dengan dingin dan ekspresi wajah datarnya. Della tampak malu mendengar ucapan Arsen. Dengan terburu-buru ia menyingkir dan menatap Anindya yang sudah seperti ratu. Sebelum pergi, Anindya menyempatkan diri untuk melambaikan tangan kepada Della. "Sampaikan salamku untuk Paman dan Bibi," ucap Anindya sebelum mobil Arsen melesat pergi. Setelah kepergian Anindya dan Arsen, Della tak henti mengumpat dengan sumpah serapah yang dikeluarkan untuk Anindya saja. "Iya benar,
benar kesal melihat tingkah Anindya yang sok. Lihat saja Anindya, aku pasti akan membalasnya, gumam Della dengan hati dan pikiran Yak dipenuhi dendam. Sementara Arsen melirik istrinya yang merengut, ia mengusap kepala istrinya dengan penuh kasih sayang. Arsen paham bahwa mood istrinya rusak karena bertemu dengan sepupunya yang jahat itu. Aku lupa bilang sama kamu jika Daddy dan Mommy akan kembali ke Australia besok siang, ucap Arsen memberitahu. Kok kamu nggak bilang? Tanya Anindya terkejut. Ini kan aku bilang, sayang. Kenapa sih kok kayaknya kaget banget? Tanya Arsen terkekeh. Ya gimana nggak kaget? Mertua mau pergi besok dan bahkan aku belum bicara banyak pada Mommy dan Daddy, jawab Anindya menekuk wajahnya. Ya udah nanti setelah anak kita lahir, kita susul Daddy dan Mommy ke sana sekalian liburan bareng, tutur Arsen mendapat deheman dari istrinya. Besok antar aku cari hadiah untuk Mommy sebagai alat perpisahan ya, Mas, pinta Anin yang dibalas anggukkan kepala oleh Arsen. Sesampainya di rumah, Arsen dan Anindya langsung masuk ke dalam kamar mereka. Mommy dan Daddy juga mungkin sudah tidur karena rumah juga sudah tampak sepi. Keesokan harinya Anindya bangun pagi sekali untuk menyiapkan sarapan. Ia sengaja membuat sarapan spesial untuk mertuanya yang akan segera kembali ke Australia. Anindya menata masakannya yang telah matang. Setelah beres Anindya segera pergi ke kamar untuk membangunkan suaminya. Ia akan minta diantar Arsen pergi ke mall untuk membeli beberapa barang. Sayang bangun, udah siang loh ini katanya mau antar aku ke mall, ucap Anindya seraya membuka tirai jendela di kamarnya. Arsen menarik selimut untuk menutupi wajahnya yang terkena sinar matahari. 5 menit lagi, sayang, pinta Arsen menunjukkan kelima jarinya. Anindya terkekeh, ia mendekati ranjang lalu menarik selimut yang menutupi wajah Arsen. Anindya mendekati wajahnya ke wajah tampan Arsen lalu memberikan kecupan di pipi suaminya. Bangun, Mas, pinta Anindya dengan suara dibuat semanis mungkin. Arsen akhirnya membuka mata. Hal yang pertama kali ia lihat adalah wajah cantik dan manis milik istrinya. Arsen mengubah posisi menjadi duduk lalu langsung memeluk serta menghujani istrinya dengan banyak kecupan. Udah sana mandi, aku udah siapin sarapan loh, tutur Anindya mengusap wajah suaminya yang tampan. Iya sayang, aku mandi tapi nanti kasih ciuman ya, tawar Arsen tak mau rugi.
Anindya menunggu suaminya sambil merapikan ranjang yang berantakan akibat kegiatan yang rutin mereka lakukan setiap malam. Setelah 30 menit akhirnya Arsen sudah rapi dan siap mengantar istrinya pergi ke mall. Namun sebelum itu mereka memutuskan untuk sarapan. Selamat pagi, sapa Arsen saat melihat papa dan mamanya sudah menunggu. Pagi, sahut keduanya bersamaan. Anindya, benar ini semua kamu yang memasak? Tanya Madam Mina. Iya, Mom. Kenapa? Tidak enak ya? Tanya Anindya sedih. Bukan begitu, Nak. Masakanmu sangat lezat, tapi kami tidak mau jika kamu sampai kelelahan. Sudah ada maid yang menjalani tugas memasak, jawab Papa Ferdo menjelaskan. Benar sekali, Anin. Masakanmu sangat lezat dan Momi suka, sambung Madam Mina. Ini semua tidak melelahkan sama sekali, Mom, timpal Anindya tersenyum tanpa dosa. Sudahlah, Mom, Dad. Menantu kalian ini memang susah diajari. Biarkan saja asal tidak membahayakan bayinya dan juga kesehatannya sendiri. Ujar Arsen membuat Anindya terkekeh, begitupun yang lain. Mereka pun mulai menyantap sarapannya di saat sedang menikmati sarapannya. Anindya tiba merasakan perutnya seperti diremas, mulas dan terasa ada yang mengalir di kakinya. Mas, darah. Mas, celetuk Anindya saat menunduk dan melihat darah di kakinya. Arsen panik, begitupun dengan Momi dan Dedi. Sayang, hei kamu kenapa? Tanya Arsen menangkup wajah istrinya. Arsen, bawa istrimu ke rumah sakit, dia akan segera melahirkan, ucap Madam Mina pada putranya. Mas, Hik sakit, aduh, Anindya mengusap perutnya sendiri. Bersambung.